Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hada nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita masih diberikan iman dan Islam untuk mengabdi kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dan marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, untuk kuliah subuh pada pagi ini judulnya 5 ciri-ciri generasi robbani. Saat sekarang ini kita sangat prihatin, apalagi sekarang masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kita harus lebih prihatin lagi. Dan pandemi COVID-19 ini juga masih perlu kita hadapi. Kita juga belum tahu pandemi ini kapan berhenti, tahun berapa nanti COVID-19 berhenti. Apakah nanti Idul Fitri pandemi COVID-19 berhenti? Kita juga belum tahu. Kita sebenarnya pengen juga silaturahmi ke tempat teman-teman yang berada di Bilabong ini, dan ke tempat saudara kita yang jauh, tapi hanya saja masih belum bisa karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Para jamaah subuh semuanya, jadi silaturahmi di saat Lebaran itu pasti kita inginkan, tidak hanya di Bilabong saja, di kampung itu juga kita inginkan. Dan marilah kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berhenti. Tapi tidak itu saja, ini juga masih ada berbagai musibah yang melanda bangsa kita, ternyata tidak menyadarkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, atau mengintrospeksikan diri atas
dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun justru semakin merajalela kemaksiatan dan kemungkaran lainnya di muka bumi. Prostitusi yang merajalela, illegal logging yang tak henti-hentinya, pembunuhan di mana-mana, perbuatan syirik yang merusak iman dan tak habisnya dan lain sebagainya. Para jamaah sholat subuh yang berbahagia, sebagai umat Islam yang beriman, kita tidak boleh pesimis kelangsungan dan eksistensi agama Islam tersebut, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu yartada minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu adallati alal mu'minina aiyati alal kafirin. yukhadiduna fi sabilillahi wala yukhafuna laumata laimil dalika fadlullahi yaum dalika fadlullahi yu'nihi mayyasa'u wallahu wasi'ul alim. Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karena Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 54. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan ciri-ciri generasi rohani yang akan hadir dan menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat mulia. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Generasi yang mencintai Allah dan generasi yang dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.
mereka bersikap lembut kepada kaum muslimin. 3. Mereka keras dalam hal akidah dan terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. 4. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Para jamaah subuh yang bahagia, itulah beberapa sikap dan sifat generasi rohbani seluruh aktivitas hidup dan potensi yang ada pada diri mereka hanya dipersembahkan untuk kepentingan agama dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cintanya kepada mereka sebagaimana mereka memberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini berbagai sarana hiburan yang semakin menjamur dan merajalela menjadikan generasi muda hanya sibuk di depan televisi. Mereka menikmati hiburan, mendangkalkan akidah mereka. Ini semua menjadi tanggung jawab kita untuk membimbing dan mengarahkan generasi muda tersebut agar menjelma generasi rohbani. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tersebut. Para jamaah subuh yang berbahagia, namun untuk menciptakan generasi rohbani, kita tidak bisa untuk berpangku tangan atau nantinya saja. Tidak bisa untuk berpangku tangan atau menanti saja. Namun kita harus mengordinasi generasi muda, anak-anak kita dan masyarakat, kemudian diawali dengan mendekatkan mereka kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Maksudnya ajaran Al-Quran dan hadis yang murni. Dengan usaha kita yang sungguh-sungguh, itulah mudah-mudahan kita dan generasi muda kita menjelma menjadi generasi rohbani yang akan membela dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ajaran Islam dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita bersikap cuek atau masa bodoh terhadap generasi muda dan anak kita, maka mereka akan lahir
menjadi manusia-manusia yang jauh dari agamanya, serta menyebarkan kemaksiatan dan kemungkaran di muka bumi. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun mendapat laknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sangat berhati-hati pula. Ada musibah di mana-mana, bencana alam, yaitu antara lain Gunung Semeru pada tanggal 4 kemarin telah meletus. Jadi pada tanggal 4 Desember 2021 ini baru saja Gunung Semeru meletus. Dan masyarakat di Lumajang, Jawa Timur ini juga mengalami susah. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Kita selalu berdoa kepada Allah dan jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah. Itu sangat penting. Itu untuk peringatan bagi kita. Kita supaya bertambah imannya. Tapi tambah imannya apa tidak kalau sudah ada bencana begitu itu. Itulah yang saya jelaskan pada hari ini. Saya rasa cukup sekian. Dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tawaktub alaina, ya tawaktub alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Ya tawaktub alaina, ya tawaktub alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al kharami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi.